Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ki Agan di base camp, akan menguak sebuah benda-benda gaib. Base camp Ki Agan di sini kedatangan tamu, Pak Hilman. Konon katanya ingin menanyakan sesuatu, benda-benda hal gaib seperti apa, mengandung energi kah, apakah mengandung hal gaib semacam hodam, seperti itu Pak. Betul. Ya alhamdulillah ya, saya bisa bertemu dengan Ki Agan. Sengaja pengen membahas atau mengungkap sejarah ya, awal mulanya itu gimana. Boleh dijelaskan satu persatu? Ya, ini Pak Yo, ini namanya tongkat ekapaksi. Dia berlambangan Garuda. Kayunya dari kayu kabua yang berada di daerah Garut Sancang di sana. Oh iya. Ini tidak mengandung hodam, cuman ini mengandung energi yang sangat kuat, Pak Yo. Energi yang kuat, bahkan dia dibuat dari raut tangan. Bukan semacam sekarang dengan alat mesin di raut tangan. Dulu waktu saya bertafakur ke daerah Sancang sana, ada yang menitipkan benda tersebut. Dia mengatakan ini namanya tongkat ekapaksi, berambangkan Garuda. Seperti itu. Mungkin Pak Hilman ini memegangnya, boleh. atau melihat seperti apa? Ya. Ini nggak bisa dicabut dalamnya pisau atau gimana kan? Tidak. Kebanyakan Bukan. Iya, Ini iya. seperti ini aja. Oh iya. Ini cuma seperti ini, cuman dia ini aja, itu dari entah dari perunggu, entah dari apa, atau dari kuningan. Cuman ya ini kayunya ini dari kayu kabua. Ini masih wangi Pak Iwan. Oh iya. Ini asli dari dulu sampai Dari dulu. sekarang wanginya kayak gini. Seperti ini. Iya, Ya alhamdulillah energinya sangat kuat, Mungkin ini saya pegang dulu udah ada 10 tahun di saya. 10 tahun ya. Cuman saya titipkan dari orang tua, saya ambil kembali. Ya alhamdulillah kita ungkap di sini di Fakta Misteri dengan tongkat-tongkat dan benda-benda lain seperti itu. Dan ini juga ada Pak Hilman. Iya. Ini tongkat komando. Tongkat komando. Komando ini saya berdapatkan dari Cirebon di Gunung Jati. Nah ini ada pisau. Bismillah. Iya. Cuman ini ada rautan tangan. Ini kayaknya buatan semacam empu ya. Kalau bisa diperlihatkan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini apa barusan kan? Apa ini? Tongkat apa? Komando ya. Komando. Kayak gini ya teman-teman. Yang disebut tongkat komando yang berasal dari Cirebon. Kayak gini. Ini kayunya dari Nagasari. Bisa dijelaskan Nagasari itu kayak gimana? Nagasari itu di daerah Gunung Jati, dia tumbuh di sana. Mungkin dengan leluhur di sana dibuat seperti ini. Ini udah. Cuman udah saya perbarui, Pak ya. Oh iya. Perbarui dengan catnya, saya udah pelistur kembali seperti ini, seperti baru. Ya saya rawat. Cuman maaf, ininya tetap ini masih rautan tangan. Ini yang dinamakan Chris Pamor. Kalau bisa boleh di zoom, diperlihatkan seperti ini. Ini pamornya itu sangat kuat seperti ini. Itu baunya juga dari dulu sampai sekarang kayak gitu? Ya, ini saya rawat. Ini pakai ada minyak. Khusus minyaknya ini pakai cendana, saya pakai cendana. Iya. Cuman ini tidak mengandung hodam. Dia mengandung energi alam. Energi alam tersebut memberikan kekuatan ya natural. Ya mungkin ya alhamdulillah lah saya rawat sampai sekarang. Ini juga sama, saya dapatkan dengan secara titipan. Iya. Nah ini satu lagi, ini pusakanya Kuan Yin. Kuan Yin. Ya. Dari Kuan Yin.
atau dewinya tahu siapa atau ini yang namakan Kuantin. Cuman ini replikanya dibuat oleh leluhur kita. Ini sama ada pedangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Nah seperti ini. Sama ini juga rautan tangan ya. Rautan tangan ini pamor. Pamornya seperti ini. Ini sama Pak ya. Ini tidak mengandung hodam. Memang energi ya. Energi alam sangat. Ini minyak apa kok? Ini beda minyak. Beda-beda ya. Oh beda-beda ya. Beda ya. Seperti itu. Kalau ini entah kayunya terbuat dari apa, saya nggak ngerti kayunya. Bahkan dia udah termakan usia, ya. Dia ini bolong. Oh iya. Seperti ini. Kalau bisa dilihat seperti ini. Itu dulunya bolong atau? Enggak, belum. Ini enggak bolong dulunya seperti ini. Mungkin ini kemakan usia aja sehingga dia bolong seperti ini. Bisa gitu ya? Seperti ini. Gitu. Ini pamor. Kalau boleh di zoom silahkan. Diperlihatkan pamornya. Pamornya. Yang seperti apa kata-katanya? Oh, Dewi Kuan In. Kuan In, bukan Dewi. Bukan Dewi, bukan. Ini pusaka Kuan In. Pusaka Kuan In. Ya ini saya rawat ya, nilai seninya aja Pak ya. Yang saya unik tuh nilai seninya. Kalau untuk kekuatan seperti hal gaibnya saya nggak paham. Yang jelas energi sangat kuat. Iya. Energi sangat kuat. Ini pakai minyak apa ini? Ini sama pakai cendana. Cendana. Itu sama ini ya cendana. Ya, kalau ini asli natural bawaan dari kayunya seperti ini. Wanginya seperti ini. Kalau ini kabuat. Kabuat kayak gini ya. Terus yang ini apa ya? Nah ini kelapa. Kelapa ini, saya punya bonsai kelapa seperti ini. Oh iya. Bonsai kelapa ini kan masih pada hidup. Iya. Nah bonsainya ini mati. Pas mati, saya lihat itu saya buka dengan akar-akarnya ini, saya buka pas gini ternyata dalamnya tuh menjadi batu. Oh, ini batu. Itu batu ini apakah asalnya dari air kelapanya? Ada yang putihnya itu dalamnya. Itu sebenarnya jadi batu. Apakah ini juga sama? Belum Ntar tahu. kalau misalkan udah mati bisa kayak gini. Bisa jadi, dia jadi batu. Ini dinamakan apa, kelapa apa ini? Tahu kelapa apa seperti itu. Ini banyaknya dari mana ini? Banyak. Saya buat saya iseng aja. Saya buat bonsai kelapa. Ini usianya udah ada yang 2 tahun, yang 3 tahun. Lama juga ya. Ini pakai minyak. Pakai minyak, saya pakai minyak apa ini? Sama cendana. Ini cendana. Kayak gaharu. Iya. Yang pakai gaharu. Fitri ya kalau dari pramuka itu ya. Semacam fitri. Cuman ini sudah berbatu, dalamnya berbatu. Apa namanya? Kentos ya kalau bahasa itu kentos. Nah ini satu lagi ini. Nah apa? Ini saya punya. Ini dulu waktu saya dapat sama juga, dapatnya dari hal gaib. Ini saya punya bambu namanya bambu tumpang sari, bukan bambu petuk, bukan. Oh iya, beda ya. Beda. Tumpang sari. Kalau bambu petuk kan dari ruasnya kan ketemu. Oh ya kayak gini ya. Ruasnya. Yang namanya tumpang sari ya ini tumpang sari. Dan ini ruas ini juga ada yang sebelah sini berhadap ke sini, cuman yang ini nggak ke sini, cuman yang ini menghadapnya ke sana, yang ini tetap menghadap ke sana, tapi yang ini menghadap ke sini, tapi dia tidak nyambung. Yang namakan tumpang sari. Ini mungkin sejenis petuk, tapi bukan petuk. Ini asli ini. Nah, bukan tempelan atau semacam OM. Nah, ini namanya tumpang. Dari mana itu asal usulnya? Ini saya dapatkan dari Sukabumi, daerah Cisolok di sana. Sekitar tahun? Ada sekarang saya pegang udah ada 15 tahun. Selama juga ya. Lama. Ya, seperti ini masih utuh. Boleh pegang. Ini pakai
minyak Gaharu. gaharu. Ini teman-teman ya, yang disebut bambu tumpang sari kayak gini. Ini ruasnya ada yang ngadap ke kanan, tapi di sininya ke kiri. Begitu juga ini kebalikannya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kiri. Cuman dia Kayak gini. ya ruasnya nggak nyambung. Kalau petuk kan nyambung ruasnya, Iya, kelilingnya kan betul. bertemu ruas, itu petuk. Kalau ini bukan, ini namanya tumpang sari. Ini sama dikasih atau gimana? Iya, sebenarnya dulu pernah bertirakat. Ya alhamdulillah dapat seperti ini. Ini juga tidak mengandung hodam, tapi mengandung energi yang sangat kuat. Ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah seperti pemirsa. Ya banyak manfaatnya lah kekuatan. Saya koleksi aja. Koleksi. Ini dulu saya dapatkan ini belum lama. Ini namanya, cuman sudah saya jadi mainnya. Ini namanya Loh, ini jenglot. kaget. Jenglot pemirsa. Seperti ini. Nah ini dia cuma kecil. Cuman ini bukan batara karang, ini jenglot ini ya bisa boleh katakan ini masih tetap hidup. Cuman tidak bisa dipakai hal-hal yang itu Negatif. Iya. Seperti ini dia hidup. Dengan apa-apa itu? Tidak. Ini sudah jinak. Tapi jinak merpati. Boleh dipegang? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Dia suka ngigit kayak. Wah, Iya, ngigit kalau yang nggak suka. Ini apa? Apakah ada baterai? Nggak ada ya. Lampu. Ini bisa nggak sama saya dipegang terus nyala? Bisa coba ini. Pakai apa? Bacaan apa atau mantra apa? Pakai itu. Mana nyala tuh? Nyala nggak teman-teman? Wah, enggak, mungkin nggak suka sama Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Ya ternyata saya bukan ahlinya. Memang sesuatu juga dikembalikan kepada ahlinya. Cuman ini panel sudah saya netralisir ya. Dia tidak negatif. Ya saya koleksi aja lah, saya taruh. Koleksi aja. Itu dari mana itu? Asal-usulnya? Asal-usulnya saya dulu pernah ke daerah Cilamaya sana, pinggir laut, namanya ke Tanah Timbul. Tanah Timbul tersebut saya ceritanya mau ambil ikan. Saya kira ikan. Dia saya kira ikan, saya mancing. Dia ini di pancingan saya nempel. Sempet kaget. Ini binatang apa? Gitu ya. Saya ambil, ternyata saya tanyakan ke yang lain yang pada ngerti. Oh itu jenglot Kang. Akhirnya nggak saya bawa, cuman ya saya tanya ke orang tua, saya megang ini nggak apa-apa. Yang penting jangan digunakan hal yang negatif aja. Kalau boleh dijum silakan. Luar biasa. Ini punya nama loh. Ada. Namanya Mary. Oh, cewek berarti? Cewek. Namanya Mary. Keren ya. Mer, coba nyala Mer. Tuh. Mer, nyala Mer. Dia mau. Oke, pemirsa. Mari kita kembalikan ke tempatnya, Pak ya. Iya. Kasihan. Oh namanya Mary. Itu pemirsa. Dia juga lucu. Dia mengatakan namanya Mary. Seperti itu Pak ya. Mungkin banyak benda-benda yang lain, cuman saya tidak bisa dikeluarkan semua. Iya. Cuman seperti ini. Dan energi juga sangat kuat, ya alhamdulillah. Saya rawat aja, saya rawat seperti itu. Nah, boleh diceritakan ini apa ya maksudnya, untuk apa? Benda ini dulu tuh saya kan dapat entah dari hal gaib seperti apa. Tapi ini manusia, yang menitipkan manusia. Dia berkata kakek-kakek seusia sekitar 80 tahun lah usianya.
Dia bilang seperti mana? Jadi tipe benda ini, gitu. Bahasanya Jang, Abah nitip benda ini. Ini namanya tongkat Eka Paksi. Ini terbuat dari kayu kabua, gitu. Saya titip. Dan kegunaannya ini akan membawakan junjung derajat. Junjung derajat tuh kalau kita punya keinginan ingin punya jabatan, terus kita punya tujuan semacam pencalonan apa, ini bisa digunakan. Tapi padahal jangan percaya ke benda ini. Tetap kita ke Allah Subhanahu wa taala. Cuman bantuan energinya seperti itu. Bantuan energi seperti itu. Ya alhamdulillah itu seperti ini. Bahkan ini ya ini sembarang, bikinnya sembarang. Dia bentuknya kayak gini. Ya enggak asik kan. Enggak unik gitu. Tapi ya seperti itu. Ini apakah dipegang terus sama Ki Agnan atau ada misalkan seseorang yang butuh bisa dipinjam atau dijual belikan atau gimana ini? Ini tidak bisa jual belikan Pak ya. Cuman kalau bahasa pindah rawat, misalkan Pak Hil pengen menjabat nih jadi presiden misalkan jabat jadi presiden, Jagan bisa nggak saya pinjam? Nah ini boleh seperti itu. Iya bisa dipinjamkan. Tapi kalau dijual belikan tidak bisa. Ini juga saya taruh di orang tua di sana di daerah Kerawang. Dia akan menjabat juga sebagai menjadi kepala desa di sana. Jabatan sudah habis, saya ambil lah. Gitu. Saya kembalikan. Ya alhamdulillah masih utuh seperti ini dengan dulunya juga seperti ini, Pak. Itu nggak ada yang dirubah. Gitu. Cuman dulu waktu saya pegang maaf ya, ininya mengkilap kayak emas. Saya dulu kira tuh emas, ininya tuh pas ya mungkin ini bukan emas. Ini kuningan sari ya. Cuman dia ya ini pemirsa, ini berlambangkan Garuda. Ini namanya tongkat Eka Paksi. Mungkin Garuda Pancasila ya. Eka Paksi. Ya alhamdulillah saya pegang terus, bahkan ya banyak orang yang memegang ini, yang dipinjam dan kembalikan lagi. Tapi ini tidak bisa jual beli. Kira-kira bisa nggak Ki Agnan ini apa namanya mengetes atau mencoba kekuatan dari tongkat tersebut? Bisa, tapi kita ini harus ritual. Barusan kata Ki Agnan ini harus pakai ritual, ya. Ritualnya itu seperti apakah? Ini Pak ya, sebetulnya ini benda ini tidak bisa dites dengan misalkan kita penasaran apa sih khasiatnya, apa sih kegunaannya. Nah benda ini sebetulnya tidak bisa dites. Cuman kita harus punya keyakinan aja, keyakinan bahwa benda ini ya seperti itu. Mungkin entah sewaktu-waktu kita buktikan kepada pemirsa Fakta Misteri, kita tes. Harus. Saya juga penasaran. Ini kita perkenalkan aja dulu. Ini tongkat Eka Paksi berlambangkan Garuda Permika. Ini sangat unik mungkin. Cuma bendanya tidak sebagus yang dilihat. Iya. Cuman dia ya lumayan. Biasa aja lah ya lihatnya. Cuman ini terbuat kayu dari kabua. Kabua tersebut ada sejarahnya Pak ya. Ada sejarah dari Sancang Garut. Mungkin Pak pernah ke Sancang. Pernah sekali ya. Nah ini kayu kabua yang seperti ini. Ini dia berat. Maaf kalau nggak salah ya. Ini tongkat kabua ini kalau misalkan kita ketuk, apakah betul semangsa harimau atau apalah bisa muncul atau gimana tuh? Ini bisa mendohirkan. Kalau kita gendam dengan kabua ini, tapi di Sancang sana, kalau di sini saya nggak ngerti. Kita kalau gunakan ini untuk ketukan ke tanah, dia sama dengan memanggil, bisa memanggil sebuah harimau yang dulu waktu di Sancang sana. Ini masih bisa digunakan seperti itu. Sampai sekarang.
tapi harus posisi di ritualnya di sanca. sana. Cuman di sini saya belum pernah ritual seperti ini, cuma saya gunakan energinya aja Pak ya. Nah inilah seperti ini pemirsa. Bukan pusaka, bukan, ini tetap ini sebuah tongkat atau kayu yang tidak ada nilainya dan tidak ada semacam apa ya, nilai seninya ya kurang, tapi ini unik aja pemirsa. Bahkan ini rautan tangan, tahu pisaunya pisau apa, bukan ini nggak begitu bagus, ini sembarang, tapi yang saya tahu energinya sangat luar biasa Pak ya. Alhamdulillah pemirsa, mungkin seperti ini Pak ya, masalah tongkat Eka Paksi ini. Mungkin ada yang tanyakan Pak ya, yang lainnya? Ya mungkin harus menjelaskan semuanya ya, biar nggak penasaran. Betul. Ini kegunaannya untuk apa dan boleh tidak dibuktikan. Ya. Kalau seandainya bisa, ya saya pengen lihat gitu. Enggak jelaskan. Ini Pak ya, tongkat komando ini dia sangat kuat energinya, tapi tetap dengan harus ritual khusus. Ini kalau kita yakin kalau dikenakan lampu ke sana, ini akan meledak. Lampu tersebut akan meledak. Tapi kita harus ritual khusus. Ini cuma kita memperkenalkan, tapi kita tidak boleh sembarang dipergunakan seperti itu. Tapi untuk yang pernah saya dulu pegang seperti itu, dia bisa mematikan lampu. Kayak remong Bahkan bukan mati, dia pecah. Dengan gesekan energi ini sangat kuat, dia bisa pecah. Seperti ini. Bahkan ini bukan tempat semacam dibuat oleh tanda. Ini mungkin leluhur ya seperti apa. Dan dia tidak mengandung hodam. Dia ini mengandung energi yang sangat kuat, energi alam. Ini terbuat dari kayunya itu Nagasaki. Emang apa sih perbedaannya hodam sama energi? Beda. Kalau hodam itu semacam makhluk, mungkin ada sebangsanya jin yang memegang ini, sehingga dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dan ada dorongan yang sangat luar biasa. Cuman yang saya tahu benda ini tidak mengandung hodam, tapi mengandung energinya alam. Mungkin leluhur kita membuatnya ini dengan cara puasa, tirakat, bahasa tirakat, sehingga dia ini masih tangan seperti ini, dia bikinnya begini ya, masih kasar ya, kasar, bukan di tempat ya. Mungkin seperti ini pemirsa, tongkat komando ini Pak ya, seperti itu. Mungkin ntar kita ritual, insya Allah kita ritual, kita buktikan kepada pemirsa fakta misteri harus apa. Ini ya tidak ada nilainya lah seperti ini. Cuma saya rawat, alhamdulillah saya rawat. Cuman ini ya saya cek ulang Pak ya, ya saya rawat seperti itu. Oke pemirsa, cuman nggak begitu rapi lah seperti ini. Nggak ada nilai seni yang sangat mahal. Nah ini Kuan In. Kuan In aslinya kan pedang, ya. Dia pedang. Cuman oleh leluhur kita dibikin replika, dia sebuah keris. Keris ini replikanya ya sama dengan keris Nagarunting. Kalau Nagarunting kan dia harus diberi emas, ini enggak. Cuma saya belikan minyak aja. Tapi ini juga sama, ini tempat bukan di tempat, ini masih ada rautan tangan ya, seperti ini. Bahkan ini termakan usia pemirsa, lihat. Ini ada bolong. Dulu nggak seperti ini dulu. Ini kuatnya seperti ini. Nah, kekuatan energinya Pak ya. Iya. Ini bisa mengusir atau menetralisir hal yang negatif. Iya. Kalau kita misalkan Pak Hel membawa ini gitu ke suatu tempat yang mengandung energinya negatif, ini bisa dipergunakan, bisa menetralisir seperti itu. Dengan cara ya udah tinggal kita bawa. Dia akan apakah dibuka? Tidak. Tidak usah dicabut. Nah, cuma cukup kita bawa seperti ini, energinya akan otomatis dia akan menetralisir.
seperti itu Pak. Yang saya tahu ya itu nggak ada lebih. Pernah dibawa kemana gitu? Saya sering bawa, saya selalu bawa ini. Ya, angker kita pernah bawa seperti ini. Entahlah kita buktikan, ya. Kita buktikan. Ini kita perkenalkan dulu Pak ya. Nah mungkin ini Pak ya. Tumpang sari ini dia bisa menyedot ya. Dia bisa mengambil benda-benda yang lain, benda gaib, narik benda gaib. Ini. Energinya kuat. Ntar kita buktikan pemirsa, entah apa yang bisa dia tarik untuk kekuatan energinya. Pernah Dan dia bisa menetralisir racun. Oh, racun apa? Ya semacam racun makanan, entah racun obat serangga. Oh, misalkan digigit ular atau digigit ular. Ini masukkan ke air, diminumkan. Dengan bacaan atau gimana? Enggak dengan alam. Ini energi alam. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Ya, alhamdulillah. Sampai saat ini saya rawat, saya taruh, tapi saya tidak mendewakan ini dan saya tidak mentuhankan ini. Tetap saya yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini ya alam. Alamnya Allah seperti ini. Kekuatannya seperti itu Pak. Ntar kita buktikan. Nah, masalah kelapa ini dalamnya batu, jadi batu. Dia bisa kalau kita masak, dia bisa menahan anti basi. Ini bisa baik, ini bisa menyerap untuk memperkuat anti basi. Ya mungkin selama 24 jam lah. Makanannya kira-kira yang bersantan. Oh iya. Yang bersantan dia taruh, tapi jangan dicelupkan Pak. Ntar nggak enak. Dia taruh misalkan ini suatu tempat, taruh di sini, energinya itu dia akan membuat kuat semacam apa ya, makanan yang pengawet, semacam pengawet alami seperti ini. Nggak ada bacaan, nggak ada, ini semua alam. Ini batu pemirsa. Oke pemirsa, semuanya sudah kita jelaskan ke fakta misteri. Dan ini Mary ini Mary dulu bisa kita gunakan juga seperti apa, kan bahkan dia hidup sendiri, tapi kita tetap harus ritual. Cuman saya pemirsa tidak bisa dikeluarkan kembali, maaf. Tapi pemirsa kan udah tahu tadi. Kenapa? Tidak buka. Yang ditakutkan Mary ntar suka ke Pak Hilman. Ntar Mary ikut ke rumah, bahaya Pak Hilman. Seperti itu. Kita ritual khusus. Ntar Mary seperti apa gitu. Insya Allah lah pemirsa, kita akan ketemu lagi dengan Pak Hilman, dengan benda-benda gaib yang saya punya akan kita jelaskan. Dan jangan lupa Pak Hil, kita jangan mendewakan atau mentuhankan semua benda-benda ini. Tetap walaupun emang ini energinya alam, ya energi alam tidak mengandung hodam. Yang jelas kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bisa menjadikan pengobatan semacam ya alternatif. Kalau kita punya keyakinan ke sana, menjadi ibadah ya. Ibadah. Iya, Ini ada yang tanyakan Pak ya, seperti apa? Saya melihat ini. Nah, ini satu lagi apa nih? Oh, pusaka. Ini pusaka. Ini pusaka leluhur, enggak disimpan di sini gitu. Ini pusaka leluhur, Ini namanya parang. Ini warisan Pak ya. Oh gitu. Warisan dari leluhur saya. Mungkin dari buyut saya, iya. Ini bisa digunakan apa aja. Oh gitu ya. Iya. Ini bahkan bisa menghasilkan uang. Bisa. Kalau Pak Hil rajin, yang punya tetangga dibabanya insya Allah bersih. Namanya parang Pak Hil. Parang. Saya ini ditaruh di sini untuk menjaga bonsai kelapa. Kan saya taruh di situ di belakang sini. Kenapa dijaganya pakai parang? Pakai parang. Ini bisa berdiri sendiri Pak. Gitu. Jangan disangka ini tidak punya energi. Ya, ditakutkan itu disimpan itu takut ada yang nyolong. Ini lawan dulu ini. Bangun sendiri, dia akan bangun. Ini namanya siloklok.
si lok-lok lok. kayak belalang ya. Belalang, ya. Ini alhamdulillah ini warisan dari leluhur saya, baik sampai Harus sekarang dijaga saya benar pegang. ya. Saya jaga, cuman saya nggak kasih minyak ini enggak. Kenapa? Takutnya dia Kasihan. enggak kasih. Mungkin memang mau pegang silakan. Ya, subhanallah, saya nggak mungkin mencium ya, jangan ya. Bahaya. Oh, Itu bahaya. ini mengandung racun. Ini pemirsa keren banget ini nih. Namanya parang. Parang gombong bukan ya? Bukan. Saya nggak punya di rumah. Jangan ya. sampai punya ini. Bahaya. Oke pemirsa, parang ini saya simpan kembali. Ini warisan dari leluhur saya, dari buyut. Saya simpan. Mungkin buyut saya kalau punya tanah banyak, warisannya tanah. Cuman punya ini ya. Inilah warisannya ya. Subhanallah. Oke pemirsa, Fakta Misteri mungkin cukup sekian Pak ya. Ya. Terima kasih. Besok atau lusa saya boleh datang lagi ke sini. Datang ke basecamp di sini, basecamp. Ya, siap. Siapapun terbuka basecamp Fakta Misteri dengan Ki Agan di sini, mudah-mudahan. Oke Pak ya, terima kasih banyak Sama-sama sudah datang ke basecampnya Ki Agan, mungkin dengan benda-benda yang tidak mengandung arti lah, yang tidak bertuah di sini. Cuma merawat aja Pak ya, seperti itu. Saya insya Allah besok atau lusa pengen balik lagi ke sini. Barusan juga kan ya kan bilang saya akan membuktikan pusaka-pusaka yang ada di sini. Ya, Ya. insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Amin. tidak ada halangan. Amin. Kita akan buktikan sekuat apa energi yang ada di benda ini, seperti itu. Dan Pak Hirman juga harus membuktikan dengan parang ini. Berarti harus ke sawah Ya, gitu. ke sawah, bersihkan, ada ular ya, dengan ini bisa digunakan. Ular kalah dengan ini. Subhanallah. Subhanallah. Inilah warisan leluhur saya. Ini kayunya terbuat dari pohon johar. Johar. Ya, johar Jakarta. Iya, kuat. Asli dari kayu Pak ya. Ini Iya. bukan dari roti. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian Pak ya. Ya, terima kasih atas iya. penjelasan Iya. semuanya. Alhamdulillah sudah Saya datang. jadi menambah wawasan. Alhamdulillah. Ya terutama benda-benda Iya. pusaka kayak gini ya. Terima kasih banyak Ki Agan atas penjelasannya. Terima kasih pemirsa. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.